Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bagus Muhammad Ilham. Ya, kali ini saya akan mengulas tentang IPNU IPPNU yang ada di kampus. Nah, sudah di samping saya ada demisioner Ketua PKPT IPNU, Mas Niko. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya mengenai IPNU IPPNU dan apa itu PKPT yang ada di Winhas Jember. Kali ini saya akan bertanya mengenai sejarah PKPT secara luas. PKPT itu apa dan kapan berdirinya? Mungkin dari Mas Niko bisa menjelaskan. Jadi PKPT itu adalah salah satu tingkatan kepengurusan dalam IPNU maupun IPPNU. PKPT itu untuk sekarang gencar dan masif berkembang itu di wilayah Jawa Timur. Untuk di UIN sendiri, PKPT itu berdiri pada tahun 2016 yang diketuai pertama oleh Mas Mahmud dan juga Mbak Uli. Lantas apa yang melatar belakangi berdirinya PKPT, entah itu yang ada di seluruh pulau Jawa khususnya maupun yang ada di Winhas Jember? Kalau di Winhas Jember tersendiri, PKPT berdiri karena melihat pada tahun itu di IAIN Jember itu banyak terdapat teman-teman mahasiswa yang bukan bermadzhab sih, berhaluan yang bukan aswaja. Dan notabene sendiri IAIN Jember itu teman-teman mahasiswanya itu bermadzhab aswaja. Dan karena di IAIN sendiri itu dulu menjadi pusat peradaban Islam Nusantara. Jadi dari situ ketika ada teman-teman yang berhaluan lebih ke Wahabisme atau ke Syiah, itu sebaiknya mereka diluruskan pemikirannya. Jadi para pendiri dulu melihat akan adanya hal itu, mereka mendirikan IPNU IPPNU di Winhas Jember untuk membentengi teman-teman, terutamanya lebih ke teman-teman yang awam sih, mereka yang ingin tahu terkait Islam lebih dalam, takutnya mereka malah terekrut oleh mereka. Jadi IPNU IPPNU ini sebagai wadah untuk penggalian Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, agar mereka sepahamlah dengan apa yang dicita-citakan kampus dan juga negara maupun bangsa. Ya. Nah, kalau di Jember sendiri, apakah UIN ini sebagai pelopor pertamanya atau di kampus-kampus yang ada di Jember? Untuk PKPT di Jember sendiri, yang pertama didirikan adalah di UNES, Universitas Negeri Jember. Yang kedua adalah di Politeknik Negeri Jember. Yang ketiga baru di Unhas Jember, dan yang terakhir itu di Universitas Islam Jember, Di WJ. Akan tetapi dengan berkembangnya waktu, masifnya pergerakan, masifnya kaderisasi itu ada di Unhas Jember. Jadi patokan untuk teman-teman cabang maupun teman-teman PKPT lain terkait kaderisasi maupun yang lain itu adanya di Unhas Jember. Winhas Jember. Lah, untuk kadernya sendiri di Winhas Jember ini kira-kira mencapai berapa orang atau berapa ratus orang? Nah, untuk perkembangan juga terkait pengkaderan, mulai tahun pertama, tahun kedua itu emang mereka masih merintis, bener-bener membabat dari awal terkait di PPNU, mengenalkan. Bahkan awal itu kan dulu belum masif terkait media sosial, jadi mereka lewat brosur satu orang dan lain-lain. Jadi masih, ya bisa dibilang sedikit lah. Tapi di kepengurusan ketiga itu mulai masif untuk perkembangan pengkaderan. Jadi kepengurusan ketiga itu kita melaksanakan 2 kali pengkaderan, 2 kali makesta. Pengkaderan pertama Lakmut dan juga di Kratama. Itu masifnya pengkaderan ada di periode ketiga, dan di situ mencapai sekitar 150 sampai 200 orang anggota. Nah, berkelanjutan ke jenjang ke kepengurusan selanjutnya, ke 4, 5 dan 6 itu sekitar setiap pengkaderan itu minimal 100.
Jadi sekitar kalau sekarang di total mungkin sudah ada 500 sampai 600 anggota. Kalau di total jadi mulai kepengurusan awal sampai sekarang. Nah untuk dari kepemimpinan sekarang PKPT Winhas Jember itu sudah memasuki generasi yang keberapa? Sekarang alhamdulillah sudah ke-6, Keenam. Berarti Mas Niko ini kelima. kelima. Mungkin itu sekilas gambaran mengenai sejarah organisasi pelajar Nahdlatul Ulama yang ada di Winhas Jember. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.